Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jemain. Amma ba'du, semuanya tidak saya sebut satu-satu. Jamaah istighosah yang insya Allah dimuliakan Allah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya senang sekali diberi waktu untuk bersilaturahim dengan ibu dan bapak-bapak sekalian pada sore hari ini. Dengan begini maka kita menjadi saling kenal, saling tahu, saling silaturahim. Apalagi kegiatan ini diawali dengan istighosah bersama. Saya tadi bertanya, saya ini disuruh bicara tentang apa? Dipesan supaya bicara tentang tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan jiwa. Ini bukan pekerjaan gampang, ini sesungguhnya penting tapi sulit. Penting saya katakan penting karena kita memang harus selalu mensucikan hati kita. Kita nanti akan kembali kepada Allah. Kita nanti akan pulang, akan kembali, akan mantuk, akan wangsul, akan roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tatkala kita kembali, kita bukan kembali ke sembarang tempat. Kalau jasmani kita akan kembali ke tanah karena berasal dari tanah. Jasmani kita akan kembali ke tanah karena kita ini berasal dari tanah. Tapi ruhani kita ini akan kembali kemana? Namanya kembali adalah ke tempat asal. Lalu tempat asal itu di mana? Tempat asal itu adalah Allah. Allah dan Rasul-Nya. Nah, Allah dan Rasul itulah maha suci. Hanya menerima yang suci-suci. Itulah perlunya tazkiyatun nafs, mensucikan diri agar kita nanti bisa diterima kembali. Kalau kita ini kotor, kita ini lalu tidak suci, tidak bersih, kotor dari dosa, makanan kita kecampuran dengan hal-hal yang subhat, apalagi haram. Maka kita tidak suci. Ucapan kita tidak terawat, pikiran kita tidak terjaga, perbuatan kita selalu menyusahkan orang, tidak bermanfaat, maka tidak bersih, tidak suci. Yang tidak suci inilah, maka lalu kita tidak bisa kembali. Kenapa? Tidak bisa diterima, karena Allah adalah zat yang suci, yang hanya menerima yang suci-suci. Inilah perlunya kita tazkiyatun nafs itu. Mensucikan diri itu sesungguhnya kepentingannya adalah seperti itu. Agar nanti ketika kita kembali, maka menjadi suci dan lalu diterima. Bahkan mudah-mudahan kita semua nanti tidak saja diterima, tetapi juga disambut oleh Allah dan Rasul. Yang tadi saya ikut dengarkan surat Al-Fajr ayat 27, 27 dan seterusnya. Ya ayatuhan nafs
nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tatkala kita ini dalam keadaan bersih, suci, damai, tentram, disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ai jiwa yang damai, kembalilah, kau kembali. Kembali kemana? Kembali ke ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kepada kelompok hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati. Begitu indah tatkala kita mau tazkiyatun nafs, menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga ucapan kita, menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita, dan kita memang Allah akan menerima yang suci karena beliau adalah zat yang suci, tidak menerima yang kotor. Itulah pentingnya kita selalu mensucikan diri. Jangan sampai lalu ketika kita kembali nanti tidak dipedulikan oleh Allah dan Rasul, tapi diwakilkan kepada malaikat maut karena kita kotor. Seperti yang diterangkan di surat As-Sajdah ayat 11 yang mengatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wakililah aku untuk mencabut. Siapa yang mewakili itu? Siapa yang yatawaffakum, yang diwafatkan itu? Supaya ketika wafat itu tidak dijemput oleh Allah, tetapi diwakilkan kepada malaikat maut. Padahal kalau malaikat maut itu sebagai wakil tentu menggunakan protap. Itulah yang sangat berat. Sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Dipanggilnya bukan disapa dengan sapaan yang indah, tetapi dicabut. Disitulah katanya berat sekali. Sama dengan bahkan melebihi kambing dikuliti hidup-hidup. Itulah sakaratul maut jadi begitu berat. Kenapa? Karena orang ini kotor, tidak lalu kemudian mau mensucikan dirinya. Itulah pentingnya selalu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul ini. Lewat istighosah, jangan dikira ini tidak penting. Ini penting sekali untuk menyiapkan kita ketika kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, agar disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah itu. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mensucikannya? Di Quran dijelaskan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasholla. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya, ialah dengan ingat dan sholat. Pertanyaannya adalah bagaimana mengingat itu? Ingat adalah perbuatan batin, tapi perbuatan batin ini juga tidak gampang. Maka lalu ada intervensi, ada campur tangan, ada mulut kita ini mengucap zikir seperti tadi. Sebetulnya yang kita tuju adalah bagaimana hati kita itu ingat. Ingat siapa? Adalah ingat Allah. Ingat Allah dan Rasul-Nya.
Tentu lalu orang seringkali bertanya, betapa susahnya kita itu ingat Allah. Sebab yang kita ingat seharusnya bukan nama Allah, tetapi adalah Allah. Allah adalah nama. Tetapi yang kita pentingkan bukan nama sebenarnya, tapi adalah yang punya nama. Menyebut Allah begitu mudah, tetapi untuk mengetahui siapa yang punya nama Allah itu bukan perkara gampang. Karena itulah kita diajari, kalau menyebut Allah sulit, mengingat Allah sulit, mengetahui siapa sesungguhnya yang punya nama Allah sulit, maka kita dituntun untuk mencari siapa yang dengan Allah. Siapa yang dengan Allah, siapa yang bersama Allah, siapa yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Tatkala nama beliau ditulis, di sampingnya ada nama beliau. Carilah Muhammad. Sebab Muhammad itu selalu bersama Allah, Muhammad dengan Allah. Nama Allah disebut, nama Muhammad disebut. Karena itu ketika kita ingat Muhammad, maka lalu kemudian juga ingat Allah. Itu syahadat itu ada dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan bahwa kalau kamu ingin disayang oleh Allah, maka ikuti saya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Mayyuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang selalu ketika nyebut Allah diteruskan dengan Rasul. Karena itulah maka selain kita selalu ingat Allah, kita juga harus bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat. Orang-orang tua kita itu selalu pesan yang banyak-banyak sholawatnya. Istighosah tadikan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang kita bacakan banyak sholawat. Nah, cari Allah sulit, maka cari yang dengan Allah. Kita laki-laki juga tidak pernah ketemu cari Muhammad, Rasulnya. Cari Allah sulit, cari Muhammad, Rasul. Laki-laki kita juga sudah ditinggal oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini selama 15 abad. Padahal kita harus cari beliau. Sekarang beliau itu di mana? Fisiknya, fisik tubuhnya dimakamkan di Madinah, di Masjidil Haram. Tetapi kita tidak cukup dalam agama ini aspek yang fisik, tetapi adalah yang non-fisik, yang imaterial, yang ruhani. Ruhani itu di mana? Ruhani. Rasulullah yang ruhani itu ada di mana? Kita tidak boleh mengira-ira. Kita tidak boleh lalu kemudian main tebak-tebakan. Kita cari di Al-Quran di mana Muhammad ini. Ternyata Muhammad itu di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Dinyatakan bahwa Muhammad itu ada di tempat yang mulia. Di semua kitab suci menyebut
Taurat menyebut tempat itu adalah jantung alam. Zabur menyebut tempat itu adalah pusat dunia. Injil menyebut tempat itu adalah sumbu alam. Al-Quran menyebut tempat itu adalah rumah Allah atau Baitullah. Orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Tempatnya ya satu itu. Yang ditandai tempat itu dengan bangunan Ka'bah oleh Ibrahim. Kenapa ditandai disebut Ka'bah? Karena Ibrahim berasal dari suku Ka'ab. Maka bangunan itu dinamai Ka'bah. Ka'bah itu hanyalah tanda bahwa disitulah Baitullah. Karena itu maka ketika kita sholat 5 kali sehari semalam kita sholat, 5 kali sehari semalam kita sholat harus menghadap ke tempat yang mulia. Orang penduduk dunia ini yang muslim, penduduk dunia ini yang muslim, semua harus 5 kali menghadap ke tempat itu. Orang Indonesia, Malaysia, Singapura menghadap ke barat. Orang Rusia menghadapnya ke selatan. Orang Yaman, orang Sudan menghadap ke utara. Orang Eropa menghadap ke timur, ke satu tempat. Yang saya pakai gambar belakang saya ini, disitulah sebetulnya yang disebut dengan Baitullah, menghadap. Sholat kalau tidak menghadap ke tempat itu tidak boleh. Harus menghadap ke tempat itu. 5 kali sehari semalam kita menghadap. Bahkan seharusnya tidak cukup menghadap. Hati kita merasa berada di tempat itu. Hati kita, ingatan kita harus merasa berada di tempat itu. Ketika kita sholat Allahu Akbar, jangan pergi kemana-mana, merasa di tempat itu. Jangan lalu Allahu Akbar, lalu kemudian ingat pekerjaan, ingat pasar, ingat kampus, ingat santri, ingat istri, ingat cicilan, macam-macam. Ingat jemuran, ingat HP. Nah di situ katanya nyembah Allah, tapi ternyata yang diingat itu jemuran. Maka lalu kemudian di Quran dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat yang mulia itu illa mukaan wa tasdiyah, kecuali hanya sekedar seperti bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adab bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkannya? Karena katanya menyembah Allah, sowan kepada Allah, tetapi hatinya ingat jemuran, berarti mencampurkan Allah dengan jemuran. Disitulah menserikatkan Allah, menghadap ke tempat itu. Dan kalau kita itu merasa berada di tempat itu, kita merasa berada di Baitullah ketika kita sholat itu, maka Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghillin. Penyakit iri, dengki, takabur, dendam, macam-macam dicabut. Di mana nyabutnya? Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai tajri min tahtihal anhar, di satu tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah zam-zam itu. Jadi ketika kita sholat lalu kita ingat merasa berada di tempat itu, ternyata penyakit hati, kotoran-kotoran ini akan dicabut oleh Allah hingga menjadi bersih, hingga menjadi sehat. Itulah sebabnya inna sholata tanha anil fasah wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ketika kita sholat merasa berada di tempat itu, maka penyakit hati, kotoran-kotoran hati itu akan dicabut. Jadi ingat Allah sulit,
ingat yang dengan Allah. Ingat yang dengan Allah susah, ingat di mana yang dengan Allah ialah Rasul itu. Ternyata di Baitullah. Bangunan itu sebagai tandanya berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Disebut Masjidil Haram, masjid tempat sujud haram mulia. Tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena di situ ada orang mulia, ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah sesungguhnya pentingnya kita itu selalu menghadap. Bahkan begitu pentingnya bagi yang mampu, baik kesehatan, bekal dan lain-lain, minimal sekali seumur hidup harus pernah berziarah ke tempat. Seumur hidup minimal sekali berziarah ke tempat itu, apakah waktu haji atau waktu umroh. Seringkali orang lalu kemudian sembrono. Semua tempat itu kan sama. Siapa bilang itu sama? Dalam kegiatan ritual tempat itu tidak sama. Tempat itu beda. Jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.313. Nabinya 124.000, Rasulnya 313, yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu ada 25. Semua itu berada di sekitar tempat itu. Tidak ada Rasul yang di Bali, di Australia, di New Zealand, di Amerika Latin, tidak ada. Itu di situ, itu tempat, itu khusus tempat itu tempat kuliah. Orang mengatakan semua tempat itu sama. Coba kita lihat haji. Haji itu apa? Wah, haji itu wukuf. Tapi wukuf itu apa? Wukuf itu berhenti duduk berdoa, tapi berhenti duduk dan doanya itu tidak boleh di sembarang tempat. Di Malang ini, di Probolinggo, di Tulungagung, tidak boleh. Duduknya harus ada di Arafah. Dengan pertimbangan efektif efisien musim COVID, lalu kemudian wukufnya di Gunung Legi, tidak boleh. Wukuf itu harus di Arafah. Tempatnya itu di Arafah, sekalipun ada COVID. Yang namanya sa'i itu hanya jalan kaki. Sa'i itu jalan kaki 800 meter, tapi jalan kaki itu tidak boleh di sembarang tempat. Di Malang itu banyak jalan lurus 800 meter. Jalan Lejen Sutoyo itu lebih dari 800 meter. Kita tidak boleh lalu kemudian mondar-mandir di tempat itu, lalu dengan alasan sa'i. Sa'i itu harus di sofa ke Marwah. Tempat menjadi penting. Lempar jumroh. Lempar jumroh itu sebetulnya hanya kerikil lalu dilemparkan ke tembok. Di Malang ini banyak tembok. Lalu kita kemudian alasan COVID efektif efisien, sudahlah lempar jumroh nanti di rumah. Mau lempar jumroh itu hanya lempar batu kecil ke tembok. Tembok di Malang banyak. Tidak boleh. Harus di Mina. Itu pun ula, wusko, dan akobah. Nah, apa artinya ini semua? Tempat penting. Lalu kalau sholat di mana? Sholat itu ada umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi karrama awalahu kullu sa'i. Aku terperintah menyembah Allah di tempat yang mulia ini. Di Baitullah. Di Baitullah. Berasa berada. Karena itu hati kita lalu kemudian menjadi damai dengan kita melakukan. Lalu ingat dengan apa? Tadi kot afla kaman tazaka pada karos marobihi fasolah dan sholat. Mensucikan ini dengan ingat dan sholat. Sekaligus sholat sudah saya singgung. Sholat itu apa? Sholat itu didefinisikan mudah. Pekerjaan yang dimulai dari takbiratul ikram, diakhiri dengan salam. Sebetulnya definisi ini ya bisa diterima, tapi sebetulnya kurang jelas sebetulnya itu.
Tatkala kita sholat mesti ada 6 hal ya. Ada 6 hal yang harus diingat. 1, siapa yang sholat? Diri, saya sholat, aku sholat. Aku yang sebenar-benar aku. Yang ada di dalam dada. 2, kepada siapa sholat itu kita tuju. Yang ketiga, kapan kita sholat? Di mana kita sholat? Apa yang kita persembahkan? Namanya sembahyang. Apa yang kita persembahkan? Lalu kemudian kemana sebetulnya kembali sembah yang kita bisa sembah yang sebenar-benarnya itu adalah siapa? Hal-hal ini sebetulnya yang penting dibahas agar lalu kemudian ketika kita sholat kita bisa sambung, nyambung dengan Allah, nyambung dengan Rasul, berhakikat kepada Rasul, beriktikat kepada Allah. Berhakikat kepada Rasul, merasa sowan Rasul untuk selanjutnya kepada Allah. Kepada Allah itu tidak bisa sebetulnya. Yang bisa sampai kepada Allah itu hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah Isra Mi'raj yang namanya Jibril saja itu hanya sampai pada tempat tertentu, tapi setelah itu untuk sampai kepada Allah Rasulullah sendirian. Satu-satunya yang bisa sampai kepada Allah hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa pentingnya membersihkan hati. Saya katakan tadi kita kembali, kita harapkan bisa diterima karena yang menerima hamba suci hanya menerima yang suci-suci, maka kita harus mensucikan hati kita. Bagaimana caranya mensucikan? Adalah lewat ingat dan sholat. Ingat Allah sulit, ingat yang dengan Allah. Ingat yang dengan Allah sulit, ingat di mana Rasulullah. Kalau saya pergi ingin menemui Pak Abi Thalib sulit, maka saya cari yang selalu dengan Pak Abi Thalib. Siapa itu? Mohon maaf kalau sudah punya istri, ya istri Nyonya Pak Abi Thalib. Kalau nyari Pak Ibu Nyonya Abi Thalib agak susah, nyari di tempat rumah alamatnya di mana. Kalau rumah alamatnya sudah ketemu, datanglah ke alamat itu. Di situ akan ketemu Nyonya Abi Thalib. Kalau sudah ketemu Nyonya, nanti di situ saja duduk, lama-lama akan ketemu lagi. Begitu juga cari Allah. Maka cari Baitullah, rumah Allah. Makanya putaran kedua waktu kita umroh atau kita tawaf itu, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka. Inna hadzal baita baituka. Coba. Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumahmu ya Allah. Innal hadzal baita wal harama haramuka, kemuliaan ini adalah kemuliaanmu ya Allah. Itu kan. Wal abda abduka wa ana abduka wa benu abduka wa hadzal maqamal aidin bika minan nar wa harim lukumana wa basaratana lana. Ini kan doa itu waktu kita tawaf yang kedua itu bacaannya. Semua mengatakan inna hadzal baita baituka, rumah ini rumahmu ya Allah. Maka dengan ingat dan sholat, insya Allah kita lakukan dengan ikhlas, dengan khusyuk. Kita lalu kemudian jaga hati kita, mudah-mudahan kelak kita bisa pulang. Mudah-mudahan kita kelak bisa wangsul, bisa mantuk, bisa mulih, bisa kembali, bisa roji'un. Mudah-mudahan ini bukan pekerjaan gampang, ini pekerjaan sulit sebetulnya, membersihkan hati ini. Tapi lalu kemudian kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu dibimbing, agar kita selalu diberikan pertolongan, agar kita selalu diberikan petunjuk, dan agar kita selalu dikasihi dan dikasih sayang oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan, renungan, lalu kemudian kita rasakan sehari-hari menjadi kehidupan yang menjadi
jalan menuju kepada keselamatan, kedamaian di dunia dan akhirat. Sekali lagi, moga-moga Allah dan Rasul-Nya selalu mengasihi dan menyayangi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.